Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan. Tari dah dudang nunda, tari dah barisan yang paling rapi dah. Sutong bahagia pokoknya. Silakan dak-danak na menek, kok perlengkapan pesantren aja yo. Iya, Ibu lihat dari sini ya. Coba dulu Bapak kebiasaan ini dulu sekali. Dengan semangat kebiasaan dulu ya. Bisa. Bisa. Dengan gogo, bisa. Aduh, masuk keluar rupiah ulang-ulang yang mendukun nah. Dengan semangat baru kita kelas yang paling rapi baru bisa pature mahamu kelasmu sada tela membela indah tola masuk ingin mah bisa nak pingsan roya tusol. Iya, kelas 1 tepuk tangannya dulu Bapak siap yang anggotanya ini. Kelas 1 napi dah mang, kebiasaan do pemang. Kelas 1 mang. Kebiasaan do pemang. Bisa diwarni keto jolo dia teh. Sudah bisa dinilai. Kelas yang paling bagus, Ibu lihat dari sini baru boleh masuk. 1. Sampai yang tuan ini sudah ada gerakannya. Kelas 4. Tangannya ke depan. Aku adalah anak Indonesia. Tangan naik sekali naik. Aku adalah anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Harahap dengan NIM 251101483. Saya adalah guru kelas 5 di MIN 7 Padang Laos Utara. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 3 Madrasah tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada tanggal 11 Oktober 2025 di kelas 5 dengan tema sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, baik ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk doa dipimpin oleh anak ibu Laura. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim
Oke, semangatnya luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua dulu. Baiklah, selanjutnya Ibu mau memeriksa dulu kesiapan kita dalam pelajaran. Untuk sampahnya agar diperiksa dulu yang di sekitar kita dan yang lainnya untuk merapikan mejanya tempat duduk. Buang ke tempat sampah. Baiklah, semua sudah selesai menjaga kebersihannya dan juga merapikan mejanya. Kita lanjut, Ibu mau mengabsen dulu anak-anak Ibu apakah ada yang tidak hadir. Dengarkan namanya ya. Nurliana, hadir Ibu. Jannatun, hadir Ibu. Khairuman, Najwa Revalia, hadir Ibu. Wahyu Pratama, hadir Ibu. Teguh Arianto, hadir Ibu. Desi Rahayu, hadir Ibu. Aulia Kartika, hadir Ibu. Indah Rose, hadir Ibu. Abdul Hafiz, hadir Ibu. Bilkis Humaira, hadir Ibu. Laura Sabila, hadir Ibu. Asifa, hadir Ibu. Nur Hamida, hadir Ibu. Iya, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak Ibu. Semua dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anak Ibu semuanya, seperti biasa, untuk menambah keberkahan pelajaran kita hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Bilkis. Silakan. Mawa
pelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali waktu kita kelas 4 ada kita pernah belajar yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ada yang ingat apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Coba sebutkan dulu. Saya, Bu. Ya, apa itu nak? Bernapas, Ibu. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi? Saya, Ibu. Apa itu nak? Menentukan makanan untuk hidup, Ibu. Boleh. Makanan hidup yang lain. Saya, Ibu. Apa itu? Tentang tiap, Ibu. Boleh. Ada lagi? Saya, Bu. Apa? Nanti ada, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Saya, Ibu. Apa itu nak? Menentukan besi, saya, Ibu. Iya, mengeluarkan tersisa. Ada satu lagi, yang lain. Saya, Bu. Apa itu? Tumbuh dan berkembang, Bu. Iya. Berarti anak-anak ibu masih ingat apa yang kita pelajari di waktu kelas 4. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi yang disebutkan itu ada di situ. Apa yang pertama tadi? Memerlukan makanan. Nah, makanan ini nantinya akan dicerna supaya. Nah, oleh sebab itu karena kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan. Kita memerlukan makanan untuk hidup. Nah, makanan ini nanti akan diuraikan lewat sistem pencernaan, yaitu dia dari mana dia menguraikannya, nanti akan diuraikan melalui mulut, kerongkongan, apalagi lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itulah nanti yang dikeluarkan yang menjadi sisa. Oke. Nah, Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak Ibu. Apakah tadi pagi kalian sudah sarapan? Jawab dengan jujur. Sarapan pakai apa? Nasi, Ibu. Apa lauknya? Telur. Apa lagi? Tempe. Nah, itulah sarapan yang kita makan itu menjadi apa untuk kita menjadi sumber Energi. menjadikan kekuatan kepada kita kan? Nah, kemudian setelah sarapan apa yang kalian rasakan? Kenyang, Ibu. Kalau kita kenyang otomatis kita akan memiliki energi. Nah, kalau Ibu tanya dulu, kalau kita tidak makan, tidak sarapan, apa yang terjadi? Sakit perut, lemas, lapar, ya kan? Karena kita lemas tadi, makanya itulah energi kita berkurang, ya. Baiklah, anak-anak semuanya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan mudah dan benar. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan video tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak Ibu supaya dihayati, dicermati, dan diamati ya. Ini dia videonya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pito? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan.
Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pektin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pektin berfungsi untuk memecah protein menjadi pektin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihi. Ah, kamu ini belum, Bo. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke, baik anak-anak ibu, tadi setelah kita mengamati video tentang sistem pencernaan pada manusia, ibu akan lihat dulu bagaimana kalian menyimak
menit. Kalau sudah siap diskusinya, kasih tahu sama ibu. Ya. Ya, silakan diingat apa tadi yang ditonton tadi videonya supaya diingat. Tadi kan sudah dicermati videonya. Ayo ingat-ingat kembali apa saja tadi yang kamu lihat pada video pembelajaran tersebut. Diskusikan dengan temanmu. Kalau sudah, kasih tahu sama ibu. Sudah siap? Oke. Kelompok mana duluan yang bertanya? Angkat tangan dulu. Perwakilan kelompok. Iya. Apa pertanyaannya? Apa fungsi lambung? Iya. Kelompok mana yang bisa menjawab? Apa itu fungsi lambung? Mengenalnya. Menyimpan makanan. Iya, bagus. Beri tangan. Tadi pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Apa fungsi usus? Fungsi usus. Menyerap nutrisi air dan makanan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Apa fungsi anus? Ya, fungsi anus. Mengeluarkan fases dari tubuh melalui proses yang dikontrol oleh otot-otot di sekitarnya. Iya, tepuk tangan bersama. Baiklah anak-anak ibu, tetap pada kelompoknya masing-masing dan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan mencari fungsi dari ketujuh sistem pencernaan tersebut. Supaya didiskusikan, nanti akan dipresentasikan di depan kelas satu persatu dari hasil diskusi yang telah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Ya, akan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit.
Belum ya. Ibu kasih waktu 3 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Akan ada nanti perwakilan dari masing-masing kelompok yang membacakan di depan kelas. Ya, baiklah, sebelum kita lanjutkan presentasi hasil diskusi kita, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk melatih konsentrasi kita. Nah, dengarkan kata ibu. Apabila ibu katakan nanti tepuk 1, berarti kita akan tepuk 1 kali. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 0. Ya, apabila nanti kalau dia tepuk 0 salah, dia nanti akan kita beri hukuman ya. Dan jangan sempat salah supaya tidak dihukum. Konsentrasi ya, konsentrasi ya. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0. Iya. Berarti konsentrasinya sudah mulai ya. Sudah konsentrasi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memaparkan kembali pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama tadi ada mulut. Mulut itu adalah salah satunya bagian saluran pencernaan yang ada di luar serta bisa dilihat. Nah, mulut ini bisa dilihat ya. Nah, di dalam mulut ini ada juga yang bagian-bagiannya apa saja itu? Ada gigi, apalagi dan juga kelentang. Nah, kemudian apalagi ada di situ kerongkongan. Nampakkan? Kelihatan? Iya. Kerongkongan itu sesudah makanan diperlakukan dengan mekanik serta kimiawi pada mulut, berikutnya makanan akan didorong. Makanan akan didorong oleh lidah ke saluran kerongkongan. Semuanya ada fungsinya ya, tak? Nah, kemudian apa lagi? Selain kerongkongan, yang ketiga ada lambung. Lambung tadi memiliki apa? Fungsinya menyimpan makanan. Nah, di sini ada lambung ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi apa? Usus halus. Kalau usus halus, saluran pencernaan yang sangat panjang kan? Panjangnya kisaran 6,5 meter serta lebarnya 25 mm. Merupakan usus halus, bagian usus halus ada di sini ya. Kemudian ada usus besar dan juga anus. Nah, anus itu tadi itulah yang paling terakhir proses pencernaan makanan itu, yang mengeluarkan fases yang didorong oleh otot-otot yang ada di sekitarnya. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca surah Al-Ikhlas yang dipimpin oleh Laura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam
kelasnya masing-masing. Ya, kepada ketua kelas agar menyiapkan. Para ibu guru kita, salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.